Kembali belajar bersama Bu An, patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 7 bab 6 bangun ruang. Kita akan belajar tentang dua bidang, ada di halaman 202 sampai dengan 204. Baik, ibu langsung membahas. Kita akan belajar dua bidang anak-anak. Materi Ki, perhatikan prisma segi 4 pada Ki di halaman sebelumnya. Di sini sudah ibu ambilkan gambarnya anak-anak. Permukaan manakah yang sejajar dengan permukaan ABCD? Permukaan manakah yang tegak lurus? Baik, kita cermati prisma ABCDEFGH ini anak-anak. Permukaan yang sejajar dengan permukaan ABCD adalah permukaan EFGH. Ibu tulis dulu permukaan EFGH. Ini yang bagian bawah anak-anak. Selanjutnya permukaan yang tegak lurus dengan permukaan ABCD. Ini mulai dari depan, yaitu permukaan ABFE. Tulis dulu permukaan ABFE. Selanjutnya yang samping kanan BCGF. Nih BCGF. Yang tegak lurus lagi bidang yang di belakang anak-anak CDHG, CDHG, dan yang ada di samping kiri anak-anak bidang DAEH, bidang DAEH. Ketika dua bidang P dan Q tidak berpotongan, kita katakan bahwa bidang P dan Q sejajar dan ditulis P, ini dua garis miring, selanjutnya Q. Ada dua macam kedudukan dua bidang pada ruang, seperti ditunjukkan pada gambar berikut ini. Ini bidang P, ini berpotongan dengan bidang Q anak-anak di sini, dan ada garis potongnya di sini. Ini digambarkan dengan garis potong I. Selanjutnya yang kedua di sini bidang P sejajar dengan bidang Q anak-anak. Ini tidak berpotongan atau sejajar. Jika dua bidang P dan Q berpotongan, garis yang terbentuk disebut dengan garis potong. Ini garis potongnya anak-anak yang berwarna merah. Soal 5 anak-anak, bagaimana hubungan letak kedudukan garis N dan M yang merupakan garis potong bidang R pada dua bidang yang sejajar, yaitu P dan Q. Kita cermati pada gambar, di sini ada dua bidang yang sejajar, yaitu bidang P dan juga bidang Q. Kedua bidang ini dipotong oleh bidang R anak-anak. Dan di sini garis M, di sini kalau kita cermati, ini sejajar dengan garis N. Ibu beri penjelasan di bawah. Garis N sejajar garis M karena masing-masing berada pada garis P dan Q yang sejajar. Selain itu, garis N dan M berada pada bidang yang sama, yaitu bidang R, sehingga garis N sejajar dengan garis M. Ketika kita membuka laptop seperti pada gambar di samping, bagaimanakah mengukur besarnya sudut yang terbuka? Baik, ibu memberi penjelasan. Cara mengukur besar sudut yang terbuka adalah dengan cara menarik dua garis yang tegak lurus pada garis potong dua bidang laptop, lalu mengukur sudut yang terbentuk. Seperti ibu tunjukkan pada gambar ini anak-anak, ini ada dua garis tegak lurus dengan garis potongnya yang ada di sini. Selanjutnya dari dua garis ini kita bisa mengukur besar sudutnya. Ketika dua bidang P dan Q berpotongan, kita ambil A salah satu titik pada garis potong L dan tarik garis sinar AB atau sinar garis ini anak-anak. AB pada Q, seharusnya kalau AB ini pada P anak-anak, ini berubah. Dan garis sinar AC pada Q yang memenuhi AB tegak lurus L di sini. Nih L-nya ada di sini nih yang berwarna biru, ini garis L, ini AB tegak lurus L dan AC juga tegak lurus L. Sudut BAC, ini sudut BAC ini adalah sudut yang dibentuk oleh bidang P dan Q. Ini sudutnya sudah digambarkan ini.
Ketika BAC sama dengan 90 derajat, maka kita katakan bahwa bidang P dan Q saling tegak lurus dan ditulis P tegak lurus Q, seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan anak-anak. Soal 6 anak-anak, pada gambar di samping ini garis M tegak lurus pada bidang P. Jika Q adalah bidang yang memuat garis M, maka bagaimanakah kedudukan bidang P dan Q? Ini kalau kita cermati gambarnya anak-anak, garis M ini tegak lurus bidang P, maka bidang Q yang memuat garis M ini juga tegak lurus bidang P. Maka kedudukan bidang P dan Q, ini bidang P tegak lurus bidang Q. Lanjut ke materi jarak pada ruang anak-anak, materi Q. Pada gambar di samping kiri, berapa jarak antara A ke garis L? Tunjukkan jaraknya pada gambar. Jelaskan dengan kata-katamu sendiri. Baik, kita cermati di sebelah kiri ada titik A dan juga garis L. Cara membuat jaraknya, jarak titik A ke garis L, kita membuat garis di sini nih yang ditarik dari ini pangkalnya ini di titik A. Selanjutnya kita tarik ruas garis sampai ke garis L di sini. Ini posisinya tegak lurus anak-anak. Maka ini yang disebut dengan jarak antara titik A dengan garis L. Ini yang disebut dengan jarak. Ibu beri penjelasan di bawah. Jarak antara titik A ke garis L adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A yang tegak lurus dengan garis L. Sudah Ibu gambarkan anak-anak. Garis AH tegak lurus pada bidang P. Panjang garis AH lebih pendek dari panjang setiap segmen garis yang menghubungkan A ke sembarang titik pada P. Panjang garis AH merupakan jarak antara A dan bidang P. Kita cermati. Ini jarak antara titik A dan bidang P. Ini AH ini anak-anak. Ini adalah yang terpendek dibanding ini jarak dari titik A ke bidang P yang lain. Ini kalau kita buat garis-garis yang tidak tegak lurus, ini yang lebih panjang, yang paling pendek adalah AH. Soal 7 anak-anak, titik A dan B berada pada alas tabung seperti diperlihatkan pada gambar di samping kanan. Ini kita cermati titik A, di sini titik B. Bandingkanlah jarak A ke alas Q dan titik B ke alas Q. Kita cermati. Di sini titik A, di sini jaraknya ini tegak lurus. Garis A ke bidang Q ini tegak lurus, garis B ke bidang Q ini juga tegak lurus anak-anak. Ini jaraknya sudah yang terpendek. Karena bidang P dan Q ini posisinya sejajar, maka ini jaraknya sama anak-anak. Jarak A ke alas Q, jarak B ke alas Q ini sama karena posisinya sama-sama tegak lurus di sini. Yang namanya jarak ini garisnya tegak lurus. Ibu beri penjelasan. Jarak titik A ke alas Q sama dengan jarak titik B ke alas Q. Karena bidang P sejajar Q, maka setiap titik yang berada pada bidang P berjarak sama dengan setiap titik yang berada di bidang Q. Ketika dua bidang P dan Q sejajar, jarak setiap titik pada salah satu bidang ke bidang yang lain adalah sama. Jarak ini kita sebut sebagai jarak antara dua bidang P dan Q yang saling sejajar. Sama halnya dengan prisma dan tabung, jarak antara dua alasnya disebut tinggi. Begitu juga dengan kerucut dan limas, jarak antara titik puncak ke alas disebut tinggi. Ini kita cermati, jarak antara dua bidang yang sejajar ini jaraknya sama disebut dengan tinggi. Untuk pada prisma ini, pada bidang prisma, jarak antara alas ini, alas atas yang dengan bawah ini disebut juga dengan tinggi. Begitu juga pada bidang kerucut ini, jarak antara puncak dengan alas disebut juga dengan tinggi. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.